Siapa di sini yang gagal bayar di aplikasi ini mungkin juga baru mau ngajukan atau mungkin belum jatuh tempo. Ya, ini 1 hari sebelum jatuh tempo sudah dikirim seperti ini. Bahasa-bahasa DC pinjol seperti ini bahasanya. Kalian paham lah ya. Terus setelah jatuh tempo 1 hari saja sudah dihubungi daftar kontaknya. Mohon bantu sampaikan untuk segera membayarkan tagihannya hari ini atau bantu kami mengonfirmasikan kontak yang bisa kami hubungi mengenai tagihan 1.018.000 yang sudah jatuh tempo, yang sudah tidak bisa kami toleransi lagi. Mohon konfirmasi dan respon baiknya. Terima kasih. Wah, di sini ada keterangan dicari ya, ini dari aplikasi ilegal tidak berizin di OJK. Oke, kita lihat aplikasinya. Di sini tagihan 1.018.000 di aplikasi Uang Trip. Tinggalkan komentar siapa yang terjadi dengan kasus yang sama atau dipinjol ilegal yang lainnya. Jangan lupa di subscribe yang belum, di like, di share ke teman, keluarga. Semoga tidak ada lagi korban berikutnya. Di sini cuma 1 hari jatuh temponya sudah dihubungi daftar kontaknya. Di sini keterangannya jumlah dibayar perpanjangan 350.000, jumlah total yang harus dilunasi 1.018.000, jumlah total yang harus dibayar setelah perpanjangan 868.000. Perpanjangannya sudah 350.000 jika melakukan perpanjangan. Oke, kita lihat detail rinciannya. Di sini biaya jasa pengecekan sudah 200.000, yang diterima itu sebesar 670.000. Biaya pengelolaan akun 130.000. Ya, ini ilegal. Wajar-wajar saja. Rata-rata ilegal seperti itu. Jangan panik nantinya. Ya, kecuali yang legal, ada batasan bunganya, ada batasan dendanya, ada kebijakan otoritas jasa keuangan. Ini nggak ada. Mereka bebas saja. Ya, mau 1 hari 200.000, mereka bebas. Jadi solusinya, bagi teman-teman yang terjerat di pinjol ini, segera hapus dulu aplikasinya. Hapus aplikasi, jangan langsung dihapus. Sebelum hapus, silakan pergi ke pengaturan, ke manajemen aplikasi, cari Uang Trip ini, ya ini. Setelah itu lihat perizinannya, dinonaktifkan semua perizinannya. Ini untuk menghentikan akses yang tersambung. Jadi setelah itu baru dihapus aplikasinya. Ya, ini untuk jaga-jaga kemungkinan dari pinjol tersebut ada malware atau ada virus berupa penyadapan. Itu nggak tahu ya, ketika teman-teman menghapus aplikasi tetapi masih berjalan di belakang handphone atau di background handphone itu masih berjalan ada virus. Jadi lebih baik di off-kan saja dulu perizinan, baru dihapus aplikasinya untuk jaga-jaga, untuk lebih aman. Di sini ketika saya buka lagi aplikasinya, tadi kan sudah saya off-in, maka nggak bisa lagi dibuka, perizinan sudah berhenti, nggak bisa lagi. Ya, ketika saya mau ingin buka, ini harus diizinkan kembali, ya kan? Jadi menurut saya solusinya ketika teman-teman gagal bayar di sini, hapus aplikasi ya. Setelah hapus aplikasi, kira-kira nanti beberapa hari ke depan ada kontak yang menghubungi, kalian klarifikasi. Karena memang pinjol ilegal ini 99% itu menghubungi kontak atau yang disebut di luar kondar. Itu dipastikan. Saya belum pernah menemukan pinjol ilegal itu aman-aman saja. Mereka pasti menyebar KTP kalian ke kontak, membuat malu, tujuannya menghancurkan reputasi, ya, juga menghubungi ke tempat kerja agar kalian dipecat. Mereka seperti itu niatnya, ya, ketika kalian nggak bayar. Klarifikasi ke kontak jika ada yang menghubungi kalian. Mohon maaf, data saya disalahgunakan, ya. Kemarin saya pernah klik link, saya nggak tahu, tiba-tiba ada penagihan dari pinjol, itu bukan saya, seperti itu saja. Jika dirasa kontaknya bisa diajak konfirmasi atau bisa memaklumi tempat kerjanya juga. Cuman jika sebaliknya, ini kan kebanyakan dari kalian yang gagal bayar tentu nggak mau tahu kontak, nggak mau tahu tempat kerja, karena takutnya nanti mengacaukan aktivitas di tempat kerja. Jika kalian nggak mau seperti itu, silakan kalian lakukan untuk aman agar tidak menghubungi daftar kontak. Untuk minimalisir, kalian silakan coba yang pernah saya update, bisa dilihat di atas di video ini linknya, cara amankan kontak dari pinjol atau dari DC pinjol. Bisa kalian coba. Di video ini sudah banyak dari teman-teman kita dari tahun 2019 itu sudah melakukannya, berhasil. Cuma memang ada rata-rata nggak berhasil, cuma biasanya saya bantu. Ada beberapa teman kita yang gagal bayar tapi nggak berhasil, itu saya bantu biasanya. Saya yang melakukan. Jadi yang cara ini bisa dilakukan dulu ya untuk jaga-jaga.